Kembali lagi di Discord, diskusi olahraga bersama Rais dan Aris. Gimana Yes. nih pertandingan pertama? luar biasa ya. Ini menjadi modal yang positif. Kita menang 5-1 di laga pembuka. Dan tadi banyak hal menarik yang tercipta ya. Pertama yang gue soroti adalah bagaimana cara John Hartman untuk melihat skuadnya bertanding. Iya. Adi kan ada di tribun tuh kan. Oh iya. Dia sempat sekitar setengah jam lah, 20 sampai setengah jam itu dia ada di atas tribun untuk melihat bagaimana taktikal dia diterapin sama para pemainnya. Dan dari situ juga dia bisa melihat bagaimana taktikal lawan secara lebih luas point of view-nya. Jadi memang yang gue lihat itu setelah 30 menitan ke atas dia turun. Baru turun. Naik ke bawah dan akhirnya di situ terus kan. Iya. Tampaknya mungkin secara garis permainan udah cukup puas. Nah, terus hal menarik kedua adalah bagaimana Mitchell Baker yang gue cukup mengejutkan juga. Langsung debut ya? Langsung debut, performanya dia langsung hat-trick. Hmm. Ya mungkin setelah sekian lama, ya mungkin dia Baru menjadi pertama kali sepanjang AFF ya. Ya mungkin Dia scorer striker tahu. Indonesia pertama kalau koreksi gua kalau Iya, salah yang mencetak hat-trick di laga Di debutnya. laga debut ya. Jadi rekor Mitchell Baker ini di Piala AFF dia mencetak hat-trick untuk Indonesia ya, untuk timnas Indonesia. Jadi memang hal yang positif. Terus dia striker jangkung tapi skillful. Yang gue lihat skillful, kemudian dia juga secara heading ya pasti menang. Iya. Bagus headingnya, terus Dan penempatan posisi posisinya. ya, Iya, itu yang juga sangat luar biasa dari Mitchell Baker, pantas dia menjadi pilihan utama di laga kali ini. Jadi memang istimewa pemain ini, kalau gue bilang masih muda pula, jadi masih panjang, memang nggak salah kita naturalisasi dia. Kayaknya sih salah satu striker yang memang kita butuhkan dalam skema bola-bola atas gitu. Kalau melawan tim yang memang cukup kuat nanti dalam position gitu. Jadi kita bisa manfaatin dia dari segi crossing dan juga set piece. Jadi itu. Terus yang ketiga juga yang gue lihat juga hal menariknya dari mungkin 3 laga, berarti kan 2 FIFA Matchday, kemudian laga ini ya. Yang gue lihat dari John Hartman itu memang sudah memakai 3 back. 3 back. 3 ya. back menjadi andalan dia, terus 2 back yang berada di sisi kanan dan kiri itu aktif. Maju ke depan. Maju ke ya. depan. Jadi memang ini sebenarnya positifnya adalah terus bisa menekan lawan, tapi hati-hati dalam transisi. Kalau transisinya nggak cepat. Nah ini kan berapa kali juga kita tadi agak cukup kecolongan juga ya kan beberapa kali. Tapi yang pasti memang kalau ini butuh seorang back tengah yang di kanan dan kiri itu memang kode fisik semuanya juga butuh itu ya. Tapi ini ekstra lagi karena dia kan naik turunnya cepet tuh, harus cepet gitu. Jadi Sampai kita lihat Sandy Walsh agak kecapean tadi ya. Kecapean tadi udah di menit ke 80-an Iya, udah mulai ruku dia. ya. Udah ruku dia jatuh. Jadi memang ini memang dibutuhkan kondisi fisik yang sangat prima, apalagi kalau misalnya nanti intensitasnya tinggi, lawannya levelnya lebih tinggi dari Kamboja gitu. Jadi ya memang yang pasti menurut gua laga kali ini juga kita nggak boleh puas. Iya. Ini baru laga pertama terus lawannya Kamboja pula. Yang pasti tantangan berikutnya ini akan lebih berat. Nanti kita bakal ketemu Vietnam dan juga Singapura yang sebenarnya pesaing utama kita 2 itu kalau menurut gua gitu. Dan ada 1 gol Mas yang bersarang di Nadio tadi agak disayangkan ya. Betul. Kita nggak clean sheet ya hari ini karena selisih gol itu penting ya buat AFF ini ya. Iya, memang kalau secara rules yang gue lihat selisih gol yang dipakai di sini, jadi memang kita harus kejar gol sebanyak mungkin. Sekarang Vietnam udah surplus 7, kemudian si Singapura itu udah surplus 5 ya. Dia poinnya udah 6. Tadi menang lagi karena Timor Leste 2-0. Kemarin menang 2-1. 2-1 lawan Kamboja. Lawan Kamboja berarti udah surplus 3 ya. Iya, 3. Tapi poinnya 6. 6. Jadi dia pemuncak klasemen pertama, keduanya Vietnam, terus ketiganya kita. Nah, kalau melihat dari situ berarti lawan Timor Leste nanti tanggal 31 Juli kita harus ngejar gol lagi. Harus pesta gol Harus ya. pesta gol lagi, walaupun memang mungkin Timor Leste udah berbenah lah sejak kalah 7-0 dari Vietnam gitu. Main juga di Chonburi, kita nanti ya gua harap para pemain bisa konsisten dan terus bisa klinis lah. Tadi karena beberapa peluang yang kita miliki juga kan nggak jadi Kena gol. tiang Iya, gitu kena ya. tiang lah. Kemudian bisa ditepis gitu. Padahal 90% bisa jadi gol. Nah itu yang gua sih berharap bisa lebih klinis lagi nanti. Tapi yang pasti secara garis besar di laga pembuka ini dengan materi pemain yang tidak ada diaspora yang ada di klub Eropa ya, top sih lumayan menurut gua. Artinya berarti kita lawan Timor Leste nanti berharap menang ya nanti pastinya ya. Pasti. Nah ini yang menjadi pertanyaan gue, Vietnam
punya waktu jeda lebih banyak Mas dibanding Iya. Indonesia nih. Iya benar-benar. Kalau melihat dari jadwal sebenarnya agak sedikit menguntungkan Vietnam, tapi juga kita juga sebenarnya agak diuntungkan ketika menghadapi Kamboja ini. Kamboja Oh, kan iya. udah main kemarin Oh, kan, iya, iya, main iya. lumayan, namanya intensitasnya juga lumayan Iya, tuh lawan iya. Singapura walaupun kalah di kandang. Terus di kita masa persiapannya katanya kurang, memang jedanya cuma 3 hari ya kayaknya. Kalau gua nggak salah dari 24. Kita Terus Jumat harus main sekarang, lagi kan. iya, makanya kan jeda sekitar 3 hari itu agak lumayan ini juga sih, jedanya lumayan pendek sebenarnya. Karena sistem yang pindah itu ya, yang Iya dibikin itu ya. benar, apalagi harus traveling juga kan, nah itu yang juga menjadi pertimbangan. Tapi yang pasti secara jadwal Vietnam agak sedikit lebih diuntungkan secara ininya. Habis main mereka jeda lumayan, baru main lagi 31 nanti, sekarang libur. Nah sedangkan kita terus main tuh sampai nanti akhir. Lawan Singapura, Lawan terakhir Singapura ya. di sini di kandang Singapura, Singapura, ya. di Stadion Jalan Besar. Jadi memang kalau gue ngeliat secara jadwal ya udah ini yang harus diterima apapun itu. Gue berharap paling enggak kita lolos ke semifinal dulu. Artinya harus menang lawan Vietnam dan Singapura ya. Betul. Kita berharap apalagi Vietnam ya. Kita kan main di kandang ya kan. Iya, Itu udah iya. pasti kita tentu berharapnya bisa meraih 3 poin. Terus nanti di semifinal paling ketemunya kalau enggak Malaysia, Filipina. Karena Gue ngeliat ya, kalau Thailand sih masih rapi mainnya walaupun tidak semenakutkan waktu zaman-zaman dia Canatip dan kawan-kawan lah gitu. Jadi memang kalau gue ngeliat dari permainannya Thailand walaupun kemarin mereka menang besar juga lawan Laos. Gitu, tapi Laos ini kan rataan pemainnya itu paling muda di AFF ini. kali ini gitu. Jadi memang yang gue lihat memang secara materi pemain kemudian secara gaya permainan taktikalnya yang gue lihat yang matang itu ya sejauh ini ya yang gue lihat ya Vietnam dan juga Thailand memang pesaing kuat kita untuk bisa ke juara gitu. Balik ke timnas Mas, berarti kira-kira lawan Timor Leste ntar Coach John Hedman bakal mengubah komposisi atau enggak, atau untuk mempersiapkan lawan Vietnam di next Gue match? rasa sih tidak akan terlalu banyak rombak pemain ya. Rotasi pasti akan ada. Karena kan sekarang kalau gue ngeliat gambaran utama squadnya tuh kayaknya yang ini deh. Yang Karena pertama yang menang pertama itu. ini tadi kayaknya gitu. Belum Ragnar aja belum dimainin. Iya. Kemungkinan besar mungkin Ragnar akan dimainin di laga selanjutnya. Nggak tahu udah apakah kondisi cedera apa gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi ini pasti udah ada pertimbangan tersendiri kenapa Ragnar nggak dimainin di laga kali ini gitu dari Coach John Hedman. Tapi yang pasti Marcelino kan sudah diungkapin. Iya. Dia agak sedikit cedera karena Cedera. benturan. Kalau Ragnar sih kayaknya fit, tapi ini kebutuhan strategi ya. Gua rasa nanti Ragnar akan diturunin pada saat lawan Laos gitu untuk bisa jaga Timor apa Leste. ya? Lawan Timor Leste untuk jaga apa ya atmosfer pertandingannya Iya, dia. karena dia butuh untuk di lawan Vietnam kan ya. Vietnam kayaknya tuh Ragnar bakal dandan lagi karena terakhir kita lawan Vietnam yang menang 3-0 di kandangnya Vietnam itu Ragnar tampil oke. Debutnya dia. Iya, jadi memang gua ngelihatnya kayaknya Ragnar ini akan disiapin khusus juga nanti, tapi yang pasti lawan Timor Leste gue sih ngelihatnya kayaknya bakal ada dimainin lah ini gitu. Dan semoga bisa menang besar ya, karena kan kayak tadi lawan Kamboja ini kan kemenangan Iya. besar ke Mas Arais punya data untuk Ya, kalau lawan Kamboja ini kemenangan terbesar kedua lawan Kamboja ya setelah di Piala AFF setelah 2004. 2004 itu kita menang 8-0 waktu itu mainnya di Hanoi. Kita menang 8-0 waktu itu. Jadi ini kemenangan terbesar kedua dari 6 kali pertemuan kita. Jadi ini udah pertemuan ke-6 di Piala AFF. Semuanya menang. Semuanya menang dan ini terbesar kedua setelah 8-0 itu. setelah menunggu 24 tahun. iya sekitar itu ya, 22 Iya, tahun ya. 22 tahun, 24 tahun, iya betul. Ya semoga lawan karena 22 tahun ya. beberapa kali lawan Timor Leste juga kita harus cuma menang 2-1, 3-1 gitu bener. ya. Timor Leste juga harus diwaspadai ya, walaupun kemarin mereka kalah telak sama Vietnam, tapi beberapa kali terutama di awal-awal babak kedua mereka bisa ngasih kejutan loh. Kemarin gue ngelihat permainan mereka lawan Vietnam itu sebenarnya agak lumayan berbahaya dari sisi sayapnya mereka. Beberapa kali tusukan-tusukannya itu lumayan cepat, counter attack-nya cepat, tapi sayang akhirnya lengah juga setelah tertinggal jauh tuh kan Timor Leste langsung agak lumayan agresif tuh di babak kedua, tapi permainannya mereka itu akhirnya menurun dan bisa diredam sama Vietnam gitu. Jadi memang sesolid itu Vietnam sebenarnya. Iya. Balik ke line up timnas ini. Line up timnas
pas babak pertama tadi banyak kan pemain Persija lawan Persib Mas. Iya, Didominasi lah gitu lah. Iya memang kalau melihat itu memang ya wajar juga ya kalau Iya. melihat dari sekarang situasi di kompetisi ya kita tahu bahwa Persib, Persija ada di 3 besar gitu, kemudian Borneo juga ada di situ. Itu juga nggak terlepas juga Persib kan klub terbanyak yang menyumbang pemain di sini, ada 7 pemain. 7 ya. Persija ada 6, kemudian Bali United 3, Dewa United 3. Gue sisanya 1 tuh semuanya tuh. Terus apa namanya? Kita yang abroad itu ada 3 ya, Michel, Marcelino dan juga Hapner harusnya ya, Iya. harusnya Hapner yang nggak jadi ya, iya benar Hapner nggak jadi. Tapi yang pasti memang apa namanya secara materi pemain memang ya gue lihat itu memang terbaik memang pilihan John Herdman yang sekarang gitu. Iya. Di apa sayapnya ada si Beckham, kemudian ada Eliano, kemudian ada Sen Patinama, Donitri di 2, jadi dibagi 2 sama John Herdman gitu. Terus apa namanya di tengahnya ada Haye, ada Klok, terus ada Ivar Jenner, Iya. di situ belakangnya Rido, Sandy Walsh dan juga Donitri tadi ya. Donitri. Jadi memang gua ngelihat ya udah komposisi ini memang yang terbaik, cuma tadi memang ada sedikit ini juga yang dari Nadeo kan. Iya. Iya ada sedikit kesalahan Kesalahan, positioning ya. sih kalau gua Karena emang melihatnya. bolanya agak itu tadi Iya ya. agak masuk tadi ya, dia salah ngebaca ya, tapi intinya secara garis besar gua ngelihat semua pemain tampil cukup oke. Walaupun memang ada on off-nya gitu, ada beberapa kali ya gua ngelihat sejauh ini secara garis besar para pemain oke. Ya walaupun ada beberapa pemain tadi melakukan kesalahan, kemudian sering lepas bola, salah passing, tapi itu masih gua ngelihatnya masih apa ya, masih dalam tahap wajar Wajar lah. ya. Dalam tahap Ya semoga wajar. tidak terulang ketika lawan tim besar ya. Betul. Yang gua harap ya memang tinggal bagaimana kondisi fisik sih. Karena, Kondisi kebugaran. iya. Kalau misalkan nanti di fase gugur misalnya atau kan lawan tim yang dengan intensitasnya lebih tinggi dari Kamboja, fisik itu akan sangat berpengaruh. Kalau kita ngeliat tadi kondisi Tom Haye sudah seperti itu, Iya, kemudian Sandy Sandy Walsh sudah Walsh, seperti iya. itu. Jadi rotasi ini harus dipikirkan lagi nih nanti nih. Apa namanya pada saat di fase-fase yang udah menentukan gitu. Dan berarti kan apa namanya? Buah dari TC panjang di Bali berarti ini Mas ya. Iya benar, memang ya chemistry itu udah terbangun sih kelihatan Iya, dari iya. para pemain ini di awal babak pertama tuh intensitasnya tinggi banget. Apa namanya passingnya juga, mobilitasnya, pergerakan pemainnya juga sangat luar biasa dan berbeda. Ketika sudah masuk ke 10 menit akhir babak kedua tuh udah mulai udah temponya. mulai ya iya. temponya diperlambat, agak Iya. jalan. Diatur temponya ya nggak bisa memang kan kalau misalnya digas terus kan dalam Iya. intensitas tinggi dan apa namanya kondisi fisiknya juga udah terkuras ya gua harap bisa ya sulit lah untuk meningkatkan kondisi fisik lagi di tengah turnamen, tapi seenggaknya rotasi pemain ini pasti akan dipikirkan benar sama John Herdman untuk menjaga intensitas pertandingan itu tetap tinggi gitu. Oke. Ya, demikian tadi di Scott bersama Rais, dan saya Aris. Pantengin terus sosmed Skor Indonesia, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Ada juga di website. dan juga kita ada di noise.id. Kita di share di noise.id. Jadi terus pantau terus update terbaru di skor.id. Saya Aris. Saya Res. Ciao.